Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Bila Priani. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya dari Prodi Bimbingan Konseling, angkatan 2023 R002. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil akhir ujian semester saya dari mata kuliah Teknik Laboratorium, yaitu konseling individu. Saksikan videonya, check it out. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah datang ke sini. Sebelumnya saya sedang berhadapan dengan siapa ya kalau boleh tahu? Saya Musdalifah. Oke, baik. Gimana perjalanan Anda menuju ke tempat saya ini? Lumayan lama sih, soalnya macet. Kurang lebih 30 menit perjalanan saya tadi. Soalnya di tengah perjalanan tadi terjadi kecelakaan. Wah, ada kecelakaannya tadi. Pas Iya. Anda mau menuju ke tempat saya ini. Ya. Jadi lu menghambat Anda juga ya untuk datang ke sini tadi. Karena kendaraan-kendaraan pada berhenti. Penuh effort sekali berarti Anda menuju ke sini. Ya. Nah, lama sekali dan kebetulan juga di sini emang sering macet karena ada 2 universitas besar loh di sini. Jadi banyak mahasiswa dan warga setempat di sekitaran saya sini emang padat dan belum lagi kendaraan-kendaraan emang selalu ramai, belum kendaraan pribadi, kendaraan mobil-mobil kendaraan besar. Jadi ya benar-benar padat lah di sini. Iya, ramai banget. Ya, cukup melelahkan pasti ya. Iya. Tapi apakah Anda sudah makan dan minum terlebih dahulu? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Anda tadi makan apa ya sebelum kesini? Nasi goreng dan minum teh. Jadi cukup tenaga untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Alhamdulillah. BTW, saya juga suka nih nasi goreng dan teh. Saya sering sebelum berangkat ke luar itu saya sarapan pagi, sering saya ngeteh dan makan nasi goreng itu. Dan setiap sore saya sering untuk ngeteh. Dan Anda kalau boleh tahu sini bareng siapa? Sendirian tadi pakai motor. Wah, nggak bareng pacar nih. Belum sih sekarang. Belum ada niatan atau kayak gimana? Ya untuk sekarang ini masih fokus sekolah aja. Oke, baik. Kalau untuk fokus belajar dan kalau fokus belajar sih bagus karena untuk buat Anda fokus ya sama pembelajaran, tidak mengganggu aktivitas Anda selama belajar dan lain-lain. Dan kalau boleh tahu Anda datang ke sini tahu dari mana? Saya direkomendasikan oleh teman saya. Tadi ada kasih tahu di WA, ada tentang konseling. Jadi saya berniatan ke sini. Oke. Berarti Anda datang ke sini tidak ada unsur keterpaksaan kan? Ya, di sini saya datang dengan niat hati saya sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Saya Andi Grafiani. Di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien saya. Dan di sini saya akan menemani Anda selama proses konseling ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberi penjelasan mengenai beberapa hal penting agar Anda merasa nyaman selama sesi dan paham dengan apa yang akan terjadi selama konseling. Baik. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang konseling individu. Karena kita nih face to face ya, kita berdua aja nih. Jadi itu disebut konseling individu. Nah, konseling adalah sebuah proses di mana Anda dan saya bekerja sama untuk menggali masalah yang sedang Anda hadapi, memahami perasaan dan pikiran Anda lebih dalam, dan mencari cara
atau solusi untuk menghadapinya. Saya di sini untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan memberi dukungan agar Anda bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan. Baik itu untuk mengatasi masalah atau sekedar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda. Dan saya ingin Anda tahu bahwa di sini saya memegang teguh ya yang namanya asas kerahasiaan, yaitu adalah prinsip yang sangat penting dalam proses konseling. Apapun yang Anda bicarakan dalam sesi ini, baik itu perasaan, pikiran, atau cerita pribadi, dan akan saya jaga kerahasiaannya. Saya tidak akan membagikan informasi ini. Nah, saya tidak akan membagikan informasi ini kepada siapapun tanpa izin Anda, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak nih, seperti jika ada ancaman terhadap keselamatan Anda atau orang lain. Namun, jika ada hal seperti itu, saya akan memberitahukan Anda terlebih dahulu dan kita bisa diskusikan langkah selanjutnya bersama-sama. Tujuan saya adalah menciptakan ruang yang aman di mana Anda bisa merasa bebas untuk berbicara secara terbuka. Nah, berarti memang saya di sini benar-benar memegang teguh ya asas kerahasiaan, yang dimana insya Allah yang benar-benar tidak akan terbocorkanlah cerita Anda ini. Dan selama sesi ini Anda tidak perlu khawatir tentang penilaian nih, karena konseling itu bukan tentang memberikan solusi instan atau memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Nah, ini adalah ruang di mana Anda bisa berbicara tentang apa yang Anda rasakan dan pikirkan, dan kita akan bersama-sama mencari cara agar Anda bisa merasa lebih baik atau menemukan solusi yang sesuai dengan Anda. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, gimana posisi Anda sekarang duduk? Apa sudah nyaman? Ya, Oke. Sekarang saya ingin membahas tentang kesepakatan waktu ya, senyaman Anda dan tidak mengganggu aktivitas Anda yang lainnya nih. Menurut Anda waktu yang efisien untuk kita melakukan sesi konseling individu ini berapa lama? mungkin 50-60 menit setidaknya cukup baik untuk saya. Oke, baik ya. Jadi kita akan mengikuti kesepakatan waktu yaitu 50-60 menit untuk sesi ini. Berarti setelah ini Anda ada aktivitas lain ya? Ya, saya ingin mengerjakan tugas dari yang diberikan kepada guru saya kepada saya. Oh, tugas apa tuh kalau boleh tahu? Saya di sini mengambil jurusan matematika lanjutan, jadi ada tugas matematika. Oke, berarti sehabis ini Anda langsung ingin mengerjakan tugas ya? Ya, Baik, jika pada akhirnya Anda merasa butuh waktu lebih atau kurang, kita bisa diskusikan di sesi selanjutnya ya. Jadi dengan kesepakatan waktu dan kerahasiaan yang jelas ini, saya berharap Anda merasa lebih nyaman dan terbuka. Dan juga saya juga ingin memberitahu Anda bahwa konseling adalah proses yang bertahap. Artinya kita itu tidak perlu terburu-buru untuk menemukan solusi langsung. Karena saya ingin agar Anda merasa tenang dan nyaman berbicara tentang masalah yang sedang Anda hadapi. Tidak ada jawaban yang salah dan Anda berhak untuk berbicara tentang apapun yang Anda rasakan. Sebelum kita mulai lebih jauh nih, apakah ada pertanyaan tentang konseling atau hal lain yang perlu Anda ketahui? Apakah Anda merasa sudah siap untuk memulai berbicara tentang apa yang membawa Anda ke sesi konseling ini hari ini? sejauh ini saya sudah paham dan saya rasa siap untuk memulai berbicara.
Oke, baik. Bagus. Terima kasih. Jika Anda merasa siap, kita bisa mulai membahas lebih dalam tentang apa yang sedang Anda rasakan dan hadapi ya. Saya di sini untuk membantu Anda dan kita akan berjalan bersama-sama dalam proses ini. Oke, di sini Anda sudah merasakan kenyamanan dan udah merasa nyaman belum sekarang? Ya, sudah. Tidak ada yang Anda pikirkan yang lain gitu? Enggak. Tidak. Oke, baik. Berarti kita hanya fokus ke satu topik permasalahan ya pada Ya. hari ini. Oke, kalau begitu apakah ada hal tertentu yang ingin Anda bahas yang di sini atau ada hal yang ingin Anda ceritakan terlebih dahulu nih? Boleh untuk diceritakan. Saya merasa agak tertekan belakangan ini dengan nilai-nilai di kelas. Saya merasa selalu berada di bawah bayang-bayang teman-teman saya, terutama dalam hal nilai ujian dan tugas. Saya sudah berusaha keras, tapi kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya. Teman-teman saya selalu mendapatkan nilai lebih tinggi, dan saya merasa seperti mereka lebih pintar atau lebih cepat dalam mempelajari materi. Seringkali saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri karena meskipun sudah belajar keras, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan, saya mulai merasa tidak cukup baik. Padahal, saya sudah mencoba segala cara. Saya pun mulai merasa cemas dan takut kalau nanti nilai saya jatuh lebih buruk. Dan ini membuat saya jadi semakin stres. Oke, semakin stres ya. Ya, Terima kasih sudah berbagi dengan saya ya, Mbak Musdalifah ya. iya, Ya, saya bisa merasakan betapa frustasinya perasaan Anda saat merasa sudah berusaha maksimal, tetapi tetap merasa tertinggal dibandingkan teman-teman. Pasti sangat berat untuk merasakan ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan ya seperti itu. Terutama ketika perbandingan nilai menjadi hal yang begitu menonjol di kelas. Nah, dan boleh nih Anda ceritakan lebih lanjut apa yang menurut Anda sebenarnya menjadi penyebab Anda merasa tertekan dengan persaingan ini. Apa yang paling mengganggu pikiran Anda ketika melihat teman-teman Anda mendapatkan nilai yang lebih tinggi? baik. Saya merasa nilai itu sangat penting bagi saya. Saya tahu seharusnya nilai bukan segalanya. Tapi rasanya seperti itu menjadi ukuran sejauh mana saya diharapkan atau diakui di kelas ketika melihat teman-teman mendapatkan nilai lebih tinggi. Saya merasa seperti saya tidak cukup cerdas atau tidak bisa mengimbangi mereka. Kadang saya berpikir nih, kenapa mereka bisa dapat nilai segitu? Padahal saya juga sudah belajar keras. Teman saya selalu bilang kalau mereka belajar dengan cara yang lebih mudah, seperti cuman membaca sedikit atau menonton video singkat dan langsung bisa dapat nilai bagus. Saya bahkan merasa takut nih kalau nanti saya tidak bisa mencapai target saya yang buat untuk diri saya sendiri, dan itu semakin membuat saya merasa tidak cukup baik. Baik, saya mendengar bahwa Anda merasa nilai seolah menjadi ukuran utama kan. Apakah Anda cukup baik atau tidak? Saya bisa memahami bagaimana perasaan itu bisa sangat berat, terutama jika Anda merasa tidak sebaik teman-teman Anda. Pasti Anda merasa kayak
kenapa sih, pasti bertanya kenapa sih diri saya ini gitu kan. Ya. Oke, padahal Anda meskipun Anda sudah berusaha keras ya, mungkin ada perasaan tertekan karena perbandingan terus menerus. Anda sering memperbandingkan diri Anda, kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman saya, kenapa dia lebih cepat nangkap daripada saya. Pasti itu pertanyaan-pertanyaan sering muncul di pikiran Anda. Dan apakah Anda merasa bahwa meskipun Anda sudah melakukan yang terbaik, Anda tetap merasa tidak cukup baik atau kurang berhasil? Benar sekali, meskipun saya sudah menghabiskan waktu untuk belajar, ada kalanya saya merasa tetap tidak cukup. Kadang nih, saya merasa tidak bisa mengimbangi teman-teman saya yang terlihat lebih santai dan mendapatkan nilai bagus. Melalui pernyataan kemampuan saya sendiri, saya tidak bisa menghindari perasaan cemas dan takut, apalagi saat ujian dan tugas datang. Seperti ada tekanan besar di dada saya. Saya takut kalau nilai saya turun atau bahkan lebih buruk lagi nih. Kalau saya gagal dalam satu mata pelajaran, bahkan saya jadi terobsesi dengan angka-angka nilai itu. Dan kadang saya lebih fokus pada beberapa nilai yang saya dapat ketimbang memahami apa yang saya pelajari. Oke, rasa cemas dan takut yang Anda rasakan sangat wajar. Ketika Anda merasa sangat terikat dengan nilai, pasti ya, dan setiap perbandingan dengan orang lain semakin memperburuk perasaan Anda tersebut kan. Terkadang kita bisa menjadi begitu terfokus pada angka dan hasil ujian, sehingga kita kehilangan fokus pada proses belajar itu sendiri, bukan? Sepertinya selain perasaan tertekan, Anda juga merasa terbebani dengan ekspektasi tinggi yang Anda berikan pada diri Anda sendiri. Dan bagaimana perasaan Anda ketika melihat teman-teman yang lain yang tampaknya lebih santai dan tetap mendapatkan nilai bagus? Melihat mereka yang tampaknya bisa belajar dengan mudah dan tetap mendapatkan hasil yang lebih bagus membuat saya merasa lebih buruk. Rasanya seperti saya tidak cukup pintar atau tidak cukup berusaha. Teman-teman saya sering kali berbicara tentang bagaimana mereka bisa belajar dengan cara yang sangat sederhana, seperti hanya membaca sekali atau kadang hanya menonton video singkat. Dan mereka sudah bisa mengerti materi dengan cepat. Jadi, saya merasa tertekan karena saya harus belajar jauh lebih lama, membaca buku berulang kali, dan masih merasa tidak cukup nih. Ini membuat saya merasa lebih terasing, seperti saya tidak seharusnya berada di kelas ini atau bahkan tidak pantas mendapatkan nilai yang sama dengan mereka. Wah, iya, itu benar-benar bisa membuat Anda merasa sangat terisolasi dan tidak dihargai. Oke, saat melihat orang lain tampaknya lebih mudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, kita bisa merasa seperti kita kurang apa ya, kita kurang berusaha apa gitu, atau kurang memiliki kemampuan apa ya diri saya ini. Pasti Anda sering bertanya-tanya kan seperti itu. Namun, apakah Anda pernah mempertanyakan bagaimana proses belajar teman-teman Anda yang teman sekelas Anda itu, mereka yang tampaknya lebih muda itu sebenarnya mungkin saja mereka memiliki cara belajar yang lebih sesuai dengan gaya mereka nih, atau mungkin mereka juga merasa cemas atau kesulitan tetapi tidak terlihat oleh Anda. Bisa jadi mereka juga menghadapi tantangan yang sama dengan Anda. Bisa jadi dia juga mengalami tertekan. Pokoknya dia cuma mencari cara bagaimana cara pembelajaran yang efektif menurut mereka supaya dia bisa
mempelajari dengan mudah hal-hal yang mereka tidak tahu, jadi mempermudah mereka lah. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada perbandingan dengan orang lain. Kita tuh jangan sampai fokus dia, kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Padahal kita tuh juga bisa, asalkan kita mau mencari hal alternatif yang membantu diri kita untuk mempermudah itu. Dan perbandingan dengan orang lain ini yang akhirnya mengarah pada perasaan negatif terhadap diri sendiri. Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya ingin Anda capai dengan proses belajar ini? Misalnya, apakah tujuan Anda hanya untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, atau ada hal lain yang lebih penting yang ingin Anda capai, apa yang sebenarnya ingin Anda pelajari atau kuasai dari setiap mata pelajaran? Ya, baik. Saya sebenarnya ingin benar-benar menguasai materi dan memahami setiap konsep dengan baik. Tapi, sering berjalannya waktu, saya merasa lebih fokus pada bagaimana bisa mendapatkan nilai terbaik di ujian daripada benar-benar memahami pelajaran tersebut. Saya mulai merasa bingung nih, apakah saya belajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau untuk benar-benar memahami pelajaran. Jadi, saya ingin bisa merasa puas dengan diri saya sendiri, meskipun saya ini tidak selalu mendapatkan nilai tertinggi. Oke, baik. Keinginan Anda untuk benar-benar menguasai materi adalah tujuan yang sangat positif ya, tapi kadang-kadang kita bisa terjebak dalam mindset yang lebih fokus pada hasil nih, akhir seperti nilai, bukan pada proses belajar itu sendiri. Mengalihkan fokus ke pemahaman yang mendalam tentang materi daripada yang mengejar angka bisa sangat membantu mengurangi tekanan dan stres yang Anda rasakan. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang berbeda dalam melihat, belajar, dan evaluasi diri. Bagaimana menurut Anda jika kita lebih fokus pada perkembangan Anda sendiri, bukan hanya pada hasil perbandingan dengan teman-teman? Oke, baik. Saya tahu nih bahwa saat merasa cemas dan tertekan, sulit untuk melihat gambaran besar. Namun, ada beberapa cara untuk membantu mengurangi stres, seperti dengan merencanakan waktu belajar yang lebih terstruktur, atau dengan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Apakah Anda pernah mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau aktivitas fisik yang membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan Anda? Anda tuh harus sering-sering mencoba hal-hal positif yang Anda senangi sambil Anda belajar untuk mengurangi rasa stres dan rasa cemas Anda tersendiri. Nah, apakah pernah Anda mengikuti hal-hal tersebut? Sebenarnya saya belum terlalu banyak mencoba hal itu. Saya lebih sering merasa terjebak dalam pikiran saya dan tidak bisa berhenti khawatir tentang nilai. Saya terkadang mencoba untuk tidur lebih awal agar tidak terlalu lelah. Tetapi saya merasa kecemasan saya tetap ada. Kadang saya juga merasa terjebak dalam siklus belajar tanpa henti, tanpa memberi waktu untuk diri sendiri. Jadi itu yang membuat saya sedikit
stres karena memikirkan nilai-nilai yang mungkin cukup turun atau memang sangat sulit ya ketika kita merasa terjebak dalam siklus seperti itu. Tetapi memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan melepaskan kecemasan bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Mungkin kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan waktu belajar, terus waktu belajar secara struktur, serta memberi diri waktu untuk relaksasi setelah belajar. Apakah Anda siap mencoba beberapa teknik ini? ya siap. Saya ingin mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan memberikan diri saya waktu untuk beristirahat. Saya juga akan mencoba untuk lebih fokus pada pemahaman tentang materi yang saya saat ini pelajari, bukan hanya pada hasil ujian nanti di rapor. Oke, baik. Nah, langkah yang sangat baik. Saya yakin Anda bisa mulai merasa lebih baik dengan pendekatan ini. Saya merasa sedikit lebih tenang dan mulai melihat bahwa saya mungkin terlalu berfokus pada perbandingan nilai dengan teman-teman saya. Namun, saya masih merasa ada beberapa hal yang perlu saya pahami lebih dalam mengenai perasaan saya tentang ini. Oke, baik. Saya senang mendengar Anda lebih merasa lebih tenang. Nah, kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi, terutama mengenai perasaan Anda, pola pikir, dan harapan-harapan yang mungkin mempengaruhi cara Anda melihat hasil belajar dan nilai di kelas. Apakah Anda merasa siap untuk melanjutkan eksplorasi kita ini? Ya, saya siap. Oke. Tadi saya melihat bahwa Anda banyak membicarakan mengenai perbandingan nilai dengan teman-teman Anda dan bagaimana perasaan Anda tentang hal tersebut. Satu hal yang saya perhatikan adalah betapa pentingnya nilai bagi Anda, bukan? Ya. Bukan hanya sebagai hasil akademis, tetapi juga sebagai ukuran tentang bagaimana orang lain melihat Anda. Coba Anda renungkan lebih dalam mengapa nilai begitu penting bagi Anda. Apakah ada hal lain yang terkait dengan perasaan ini selain sekadar ingin mendapatkan hasil yang lebih baik? Di sini Anda boleh merenungkan dulu untuk memikirkannya. Apakah sudah ada terlintas di pikiran Anda? Bentar ya. Saya merasa nilai adalah cara orang menilai saya. Apakah saya cukup pintar atau cukup berusaha? Rasanya seperti jika nilai saya rendah nih. Itu akan mencerminkan bahwa saya kurang berkompeten dan mungkin saya dianggap tidak cukup baik kepada orang-orang di sekitar saya. Saya merasa ada tekanan untuk membuktikan diri saya kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan guru. Oke, itu sangat menarik bagi saya. Anda merasa bahwa nilai bukan hanya sekadar angka, tetapi lebih sebagai indikator seberapa layak atau berharga diri Anda di mata orang lain,
Mungkin ada ekspektasi besar yang Anda rasakan dari luar, seperti dari orang tua dan guru. Saya ingin bertanya lebih lanjut, apakah Anda merasa nilai-nilai ini berhubungan dengan gambaran diri Anda? Dan apakah Anda ada perasaan atau keyakinan tertentu yang muncul ketika nilai Anda tidak sesuai dengan harapan Anda? Baik, saya mulai merasa kurang percaya diri ketika nilai saya tidak bagus. Kadang-kadang nih, saya merasa gagal sebagai individu. Saya merasa seolah-olah tidak ada yang mendukung saya, meskipun saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kadang saya merasa seperti saya tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, dan itu membuat saya merasa sangat tertekan. Mungkin ini juga terkait dengan bagaimana nih saya melihat diri saya sendiri. Seperti saya harus sempurna untuk dihargai oleh orang-orang yang di sekitar saya dan tidak terlalu merendahkan saya. Oke. Ya, saya mendengar Anda menyebutkan perasaan gagal dan tekanan untuk memenuhi ekspektasi. Nah, ini adalah pola yang sangat penting untuk kita lihat. Sepertinya Anda memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap diri Anda. Dan ini menciptakan standar yang sangat sulit dicapai. Dalam hal ini, apakah Anda merasa bahwa perasaan gagal tersebut menggambarkan pandangan Anda yang lebih luas tentang diri Anda? Ataukah itu lebih berfokus pada bagaimana orang lain melihat Anda? Di sini saya juga kayak ini standar yang memang sangat lumayan sulit untuk dipenuhi ya, karena karena standar kita itu standarnya yang diikuti itu orang lain, bukan standar oleh diri sendiri. Saya rasa ini lebih berkaitan dengan bagaimana orang lain melihat saya. Saya merasa takut nih kalau orang lain berpikir saya tidak cukup berusaha atau tidak cukup pintar. Saya selalu merasa perlu untuk membuktikan diri, karena jika tidak, saya merasa mereka akan melihat saya sebagai orang yang tidak berkompeten. Perasaan ini menunjukkan bahwa Anda mungkin merasa sangat terikat dengan persepsi orang lain terhadap diri Anda. Ini sangat tidak baik untuk diri Anda, karena Anda itu mencerminkan diri Anda harus seperti orang ini, padahal itu sangat tidak baik untuk diri Anda. Jangan terikat dengan persepsi orang lain terhadap diri Anda. Itu sih yang harus kita fokuskan ya. Hal ini bisa menjadi beban yang sangat besar, karena ini bisa mengganggu Anda dan merugikan Anda juga loh. Karena Anda merasa harus selalu memenuhi harapan mereka agar bisa diterima atau dihargai. Karena itu tidak perlu Anda terapkan oleh diri Anda ya, untuk karena ini sangat bisa menjadi beban yang sangat besar, karena Anda merasa harus selalu memenuhi harapan mereka karena biar Anda bisa diterima dan dihargai gitu ya. Jadi apakah Anda merasa ada hubungan antara perasaan ini
dengan masa lalu atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi cara pandang Anda terhadap nilai dan pengakuan? Ya, saya rasa mungkin ini berkaitan dengan bagaimana orang tua saya selalu mengutamakan prestasi akademis. Sejak kecil, saya selalu merasa harus menunjukkan bahwa saya bisa. Jadi, melakukan yang terbaik dalam segala hal, kelakuan. Saya tidak dapat mendapatkan nilai terbaik. Mereka akan kecewa kepada saya. Saya tidak pernah merasa cukup dihargai jika saya hanya mendapatkan nilai yang biasa-biasa saja. Saya merasa saya harus berjuang lebih keras dibanding teman-teman saya untuk bisa membuktikan diri saya bahwa saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang saya inginkan, supaya saya tidak akan terbebani oleh perasaan saya. Oke, baik ya Mustalifah. Terima kasih telah berbagi tentang pengalaman Anda di masa lalu nih. Sepertinya harapan dan standar tinggi yang Anda terima sejak kecil telah membentuk cara Anda melihat diri Anda sendiri. Ini sangat mengganggu pastinya kan, karena Anda terlalu melihat ke masa lalu. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan? Hal ini bisa membuat Anda merasa bahwa pencapaian akademis adalah satu-satunya cara untuk merasa diterima atau dihargai. Namun, apakah Anda merasa bahwa cara Anda melihat kesuksesan ini masih relevan dengan kondisi Anda sekarang? Baik, sejujurnya nih, saya merasa kesulitan untuk melepaskan pola pikir itu. Saya tahu seharusnya saya tidak selalu mengukur diri saya dengan nilai, tetapi rasanya itu sudah menjadi bagian dari diri saya sejak lama. Saya merasa sulit untuk tidak berpikir bahwa nilai itu adalah segalanya, terutama karena saya tidak terbiasa mendapatkan pengakuan melalui nilai. Oke. Saya mengerti ini bahwa itu bisa sangat sulit. Pola pikir yang sudah tertanam sejak lama tidak mudah untuk diubah kan, karena itu sudah lama tertanam di pikiran Anda, dan hari-hari berlalu dengan Anda merasa terbebani oleh hal itu. Namun saya ingin mengajak Anda untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup ini. Selain mendapatkan nilai yang bagus, apalagi yang ingin Anda capai atau rasakan? Apakah ada tujuan lain yang personal ya bagi Anda selain pencapaian akademis? Saya ingin merasa lebih tenang dengan diri saya sendiri. Saya ingin bisa menikmati proses belajar tanpa terbebani dengan nilai-nilai. Saya ingin merasa puas dengan usaha yang saya lakukan, bukan hanya dengan hasil akhir. Tapi saya merasa takut kalau saya tidak mencapai hasil yang bagus, orang akan menganggap saya gagal, dan mungkin orang akan berpikir kalau saya kurang berusaha dalam mendapatkan nilai-nilai. Oke, itu adalah tujuan yang sangat positif dan realistis sih menurut saya ya. Jika kita terus-menerus terfokus pada hasil akhir,
kita seringkali melupakan pentingnya proses belajar itu sendiri dan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan. Saya pikir ini adalah langkah besar untuk mulai mengubah cara pandang Anda. Bagaimana kita coba untuk lebih fokus pada usaha dan pembelajaran Anda, bukan hanya pada angka-angka nilai. Oke, baik. Saya percaya nih bahwa Anda memiliki potensi untuk meraih tujuan tersebut. Kita bisa mulai dengan melatih diri untuk lebih menghargai proses daripada hasil akhir. Mungkin Anda bisa mencoba untuk lebih menilai diri sendiri berdasarkan seberapa banyak yang sudah Anda pelajari, bukan hanya seberapa tinggi nilai yang Anda dapatkan. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju sih atas pendapat kakak. Saya rasa itu adalah cara yang lebih sehat nih untuk melihat pencapaian saya. Saya ingin belajar untuk tidak terlalu keras pada diri saya sendiri dan lebih fokus pada apa yang saya pelajari, dan saya tidak akan terbebani apa yang saya pikirkan tentang nilai yang mungkin tidak sesuai ekspektasi saya. Dan saya berpikir saya tidak akan memikirkan apa yang dipikirkan orang-orang yang di sekitar saya. Oke, nah langkah pertama yang bisa Anda coba adalah menetapkan tujuan belajar yang lebih berfokus pada pemahaman materi daripada hanya mengejar nilai. Selain itu, Anda bisa memberi waktu untuk merayakan kemajuan kecil dalam proses belajar Anda, meskipun itu bukan angka atau nilai yang sempurna. Nah, seperti Anda memberi apresiasi terhadap diri Anda kalau Anda sudah mencapai keberhasilan hal-hal kecil, apresiasilah diri Anda tersebut. Dan sini apa yang Anda pikirkan tentang itu? Sepertinya itu akan membantu saya merasa lebih baik dan lebih termotivasi. Saya akan coba untuk lebih fokus pada bagaimana saya bisa memahami materi dengan lebih baik, bukan hanya mendapatkan nilai, dan memahami lebih cepat dalam belajar. Saya ingin seperti teman-teman saya, dan mungkin saya tidak terlalu keras dalam belajar. Saya akan mencukupi waktu istirahat dan waktu belajar untuk di rumah. Setelah kamu mencoba beberapa strategi ini, sangat penting untuk mengevaluasi apakah mereka bekerja dengan baik untukmu. Nah, setiap beberapa minggu, coba lihat apakah ada perubahan dalam cara kamu belajar dan bagaimana kamu mengelola perasaan terkait persaingan nilai. Apakah kamu merasa lebih tenang? Apakah kamu merasa lebih fokus? Dan setiap bertahap ya Anda lihat progres yang ada pada diri Anda, apakah hal itu berhasil, apakah hal tersebut ya ada perubahan signifikan lah oleh diri Anda tersebut. Tetap Anda periksa tahapnya berkala, apakah itu sangat membantu Anda, apakah yang Anda lakukan itu efisienkah. Jadi
cobalah untuk memang fokus pada tujuan Anda tersebut. Memang Anda harus usahakan benar-benar Anda mengikuti setiap step by stepnya proses Anda tersebut untuk memang benar-benar tahu bagaimana hal tersebut berjalan dengan lancar atau tidaknya. Jadi saya akan usahakan coba nih melakukan refleksi secara berkala dan melihat apakah saya merasa lebih teratur dan tidak terbebani dalam nilai-nilai yang cukup menurun dan tentang apa yang dibicarakan orang-orang di sekitar saya tentang saya akan lebih berfokus pada tujuan yang saya raih. Baik, itu sangat baik ya. Untuk mengisikan waktu untuk refleksi bisa membantu kamu mengevaluasi kemajuan dan penyesuaian strategi jika perlu. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan konsisten kamu akan merasa lebih baik seiring berjalannya waktu. Kamu harus memang benar-benar fokus. Terus dengan strategi ini kamu harus benar-benar ingat perubahannya itu pasti ada, tapi memang kamu dari dalam diri anda harus memang benar-benar menerapkan itu, bahwa saya ingin rasa cemas saya mengenai ini tadi benar-benar tertuntaskan. Jadi Anda memang harus benar-benar fokus dengan tujuan Anda tersebut dan terapkan dari dalam diri Anda agar Anda tidak merasa hal-hal yang Anda takuti, yang Anda cemaskan itu kembali menghantui pikiran Anda. Sepertinya kita sudah apakah ada yang ingin Anda ulas lagi mengenai kesulitan ini, dan apakah Anda sudah merasa cukup puas dengan hasil konseling kita pada hari ini? Dan saya cukup puas dengan hasil konseling pada hari ini. Saya lebih bisa mengatur jadwal dalam belajar dan jadwal dalam beristirahat, dan saya mungkin tidak akan membebani pikiran tentang apa yang dilihat dari orang tersebut melihat saya, apakah baik atau tidak. Saya tidak akan mengambil pikiran itu. Baik. Sepertinya Anda sudah merasa puas. Jadi kita sudah sepakati waktu 50-60 menit, bukan? Mungkin sekarang udah jalan 50 menit. Kalau Anda sudah merasa puas dengan akhir dari sesi konseling individu kita ini, sepertinya kita sudah mencapai akhir dari sesi ini ya, Musdalifah. Saya sangat terkesan dengan langkah-langkah positif yang sudah kamu ambil tadi. Saya sangat senang dengan Anda ini mencoba refleksi secara berkala dan melihat apakah Anda merasa lebih teratur dan tidak terbebani. Itu sangat baik ya menurut saya, dan Anda mau menyisihkan waktu Anda untuk refleksi, bisa
Ya, itu tadi saya sangat setuju dengan Anda kan merasa termotivasi dan mau mencoba lebih fokus pada bagaimana Anda memahami materi dengan lebih baik, bukan hanya berpatokan oleh mendapatkan nilai dan Anda juga tadi bilang Anda merasa cara yang lebih sehat untuk melihat pencapaian Anda dan Anda ingin belajar untuk tidak terlalu keras pada diri Anda dan Anda fokus pada apa yang ingin Anda pelajari. Tadi di situ Anda merasa lebih tenang kan jika Anda menikmati segala proses belajar yang Anda inginkan tanpa terbebani dengan nilai Anda. Anda merasa puas dengan usaha yang Anda lakukan, bukan hanya dengan hasil akhir, tapi Anda merasa takut kalau Anda tidak mencapai hasil yang bagus. Dan orang-orang tadi Anda takut akan orang-orang menganggap Anda gagal. Tapi Anda sudah mencoba hal-hal positif dengan Anda refleksi, terus Anda mencoba mencari motivasi dan Anda juga fokus memahami materi dengan lebih baik, bukan hanya mendapatkan nilai dan Anda percaya diri untuk Anda tidak berpatokan oleh orang lain. Nah, di sini saya sangat terkesan dengan langkah-langkah positif yang sudah kamu ambil tadi ya, dan betapa terbukanya Anda untuk mencoba pendekatan baru dalam belajar. Nah, dan ingatlah setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menuju perubahan itu penting dan kamu sudah melakukan banyak hal hebat untuk mencapai tujuanmu. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Saya merasa lebih percaya diri nih setelah berbicara dengan Kakak. Dan saya akan mempertimbangkan dengan saya belajar dan waktu untuk saya beristirahat dan tidak akan terbebani, selalu menyisihkan waktu untuk refleksi dan bisa mendapatkan motivasi dalam diri saya sendiri, atau perlu saya tidak akan saya tidak akan mendengarkan kata-kata orang di sekitar saya bahwa saya tidak cukup berusaha dalam mencapai akademis dan nilai-nilai yang mungkin tidak cukup bagus. Ya, oke. Saya sangat senang nih mendengar itu. Nah, dan ingat ya, perjalanan bukan hanya tentang mendapatkan nilai terbaik, tapi tentang bagaimana kamu terus berkembang dan menikmati proses belajar itu. Dan kamu bisa terus berprogres lah pelan-pelan untuk hal-hal yang hal-hal positif yang lainnya gitu. Dan tetapi tentang bagaimana kamu terus berkembang dan menikmati proses belajar ya, kamu sudah mulai menemukan cara yang cocok untuk dirimu dan itu adalah hal yang luar biasa. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian yang seperti saya bilang tadi. Hal-hal kecil yang telah Anda capai boleh Anda beri apresiasi sedikit demi sedikit untuk segala pencapaian yang Anda telah lakukan untuk diri Anda sendiri. Pokoknya itu kasih aja apresiasi
Jadi kamu, oh nggak boleh sambil ini kamu usap dada kamu, oh terima kasih ya, kamu udah kuat, kamu udah bisa gitu. Boleh kamu peluk diri kamu sendiri seperti ini. Nah, karena itu semua adalah bagian dari perjalananmu menuju keberhasilan. Dan terima kasih Kak atas benar, saya akan mencoba lebih menikmati prosesnya nih. Dan saya akan lebih menetapkan tujuan belajar yang lebih berfokus pada pemahaman materi daripada cuma mengejar nilai-nilai. Dan saya percaya bahwa saya ini memiliki potensi untuk meraih tujuan tersebut. Namun mungkin tidak bisa dengan langsung melatih diri untuk menilai diri sebagai berdasarkan seberapa banyak yang sudah saya capai. Dan mungkin saya akan lebih fokus pada pemahaman materi daripada hanya mengejar nilai. Saya akan mencoba melakukan refleksi secara berkala dan melihat apakah saya merasa lebih teratur dan tidak terbebani oleh apa yang saya sampaikan kepada kakak tadi. Dan menyisihkan waktu untuk refleksi dan bisa mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategis jika perlu. Nanti saya akan merubah diri saya dari sebelumnya mungkin terbebani selalu dengan nilai-nilai yang cukup tidak memuaskan bagi saya. Terima kasih Kak atas semua saran dan dukungannya. Ya, oke, baik-baik. Oke, sama-sama ya, Musdalifah. Saya sangat percaya nih kalau kamu akan terus membuat kemajuan yang luar biasa, dan Anda jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika Anda merasa membutuhkan dukungan lebih lanjut. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Nah, banyak orang yang sedang berproses, orang ada proses dalam menuju keberhasilan mereka tersendiri. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga Anda merasa lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Saya akan mencoba nih lebih tenang dengan diri saya sendiri. Saya ingin bisa menikmati proses belajar tanpa terbebani dengan nilai-nilai. Saya ingin merasa puas dengan usaha yang saya lakukan, bukan hanya dari hasil akhir, tetapi saya merasa saya akan terus berusaha. Baik, untuk Musdalifah, saya yakin Anda bisa menyelesaikan semua permasalahan dan rasa-rasa cemas dan rasa takut dan kekhawatiran yang selalu membebani pikiran Anda. Saya yakin Anda bisa. Sukses, dan semoga Anda bisa sukses untuk di akademik ataupun sukses dunia akhirat.
Sampai jumpa dan tetap semangat untuk Musdalifah. Nah, sekian dari hasil video konseling individual saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.